I believe in God the Father Almighty, maker of heaven and earth. I believe in Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit and born of the Virgin Mary. He suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended into hell. The third day he rose again from the dead. He ascended into heaven and is seated at the right hand of God the Father Almighty. From there he will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting. Amen. Sejauh ini dalam pelajaran kita telah menyelidiki keilahian Yesus Kristus maupun kemanusiaannya. Saat ini kita siap untuk berfokus pada karya Kristus yang disebutkan di dalam pengakuan iman rasuli. Selama beberapa ratus tahun terakhir, sudah umum bagi para teolog untuk berbicara tentang karya Yesus dalam kaitannya dengan dua konsep. Yang pertama adalah keadaan direndahkan, ketika ia merendahkan dirinya dengan turun untuk mengambil natur manusia yang rapuh dan menderita di bumi untuk menebus umat manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Dan yang kedua adalah keadaan ditinggikan, ketika Allah Bapa menyingkapkan kemuliaan ilahi Kristus yang tersembunyi dan melimpahkan kehormatan dan pujian tambahan kepadanya. Kategori-kategori ini tidak secara eksplisit disebutkan dalam pengakuan iman rasuli, tetapi keduanya merupakan cara yang sangat bermanfaat bagi kita untuk merenungkan karya Yesus. Saat kita merenungkan karya Yesus dalam pelajaran ini, kita pertama-tama akan membahas keadaannya yang direndahkan, hal-hal yang menyembunyikan atau menyelubungi kemuliaannya. Dan kedua, kita akan merenungkan keadaannya yang ditinggikan, karya yang menyingkapkan kemuliaannya dan yang akan menghasilkan kemuliaan yang lebih besar di masa depan. Mari kita mulai dengan keadaan Kristus yang direndahkan selama pelayanannya di bumi. Karya Yesus dalam keadaan direndahkan disebutkan dalam kalimat-kalimat berikut ini dalam pengakuan iman rasuli. Yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Dalam setiap karya ini anak Allah membuat kemuliaannya terselubung dan tersembunyi dari pandangan, serta menaklukkan dirinya kepada penderitaan dan kehinaan. Karena natur ilahi sang anak adalah natur yang tidak berubah, maka natur tersebut tidak bisa direndahkan. Jadi ia hanya direndahkan sebatas natur manusianya. Walaupun demikian, karena natur manusianya menyatu secara sempurna dengan pribadinya, pribadi ilahinya sepenuhnya mengalami keadaan direndahkan itu. Dalam pelajaran ini, kita akan merangkumkan karya Yesus dalam keadaan direndahkan di bawah dua judul: inkarnasinya dan penderitaannya. Mari kita mulai dengan melihat pada inkarnasinya ketika ia datang ke bumi sebagai manusia. Istilah teologis inkarnasi merujuk kepada Yesus yang secara permanen mengenakan natur manusia. Secara harfiah, kata inkarnasi memiliki pengertian mengenakan daging, yaitu tubuh manusia. Tetapi seperti yang telah kita lihat, teologi Kristen telah secara teratur menyatakan bahwa Yesus juga mengenakan jiwa manusia. Jadi ketika kita berbicara tentang inkarnasi dalam teologi, kita secara umum sedang merujuk kepada natur kemanusiaan Yesus secara keseluruhan. Kitab suci berbicara tentang inkarnasi Kristus di banyak bagian, seperti dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 dan ayat 14, Filipi pasal 2 ayat 6-7, dan Ibrani pasal 2 ayat 14-17. Yohanes pasal 1 ayat 1 dan 14 mungkin merupakan sumber dari istilah teknis inkarnasi. Perhatikan apa yang Yohanes tuliskan di sana. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman itu telah menjadi daging dan diam di antara kita. Perhatikan bahwa Yohanes mengatakan anak Allah telah menjadi daging. Makna harfiah dari inkarnasi. Maksudnya adalah bahwa Yesus mengenakan natur manusia yang real, termasuk tubuh manusia yang real.
Di dalam pengakuan iman rasuli, karya-karya yang diasosiasikan dengan inkarnasi Yesus adalah konsepsi dan kelahirannya. Sebelumnya, kita membicarakan peristiwa-peristiwa ini dalam kaitannya dengan asal-usul Yesus dan mendemonstrasikan bahwa peristiwa-peristiwa tersebut membuktikan kemanusiaannya. Saat ini, kita ingin kembali membahas peristiwa-peristiwa yang sama, tetapi dari perspektif karya Yesus sebagai Mesias. Mengapa inkarnasi merupakan keharusan? Apa yang dicapai oleh Yesus melaluinya? Kitab suci mengajarkan bahwa karya inkarnasi Yesus menghasilkan setidaknya 3 hal. Pertama, karya inkarnasi memberikan kepada anak Allah hak legal untuk menjadi raja keturunan Daud. Kedua, karya inkarnasi memberinya belas kasihan dan simpati yang dibutuhkannya untuk menjadi seorang imam besar yang efektif. Dan ketiga, inkarnasi merupakan keharusan supaya Yesus bisa menjadi korban pendamaian untuk dosa. Mari kita membahas secara singkat setiap pokok ini, dimulai dengan fakta bahwa raja keturunan Daud haruslah seorang manusia. Kita sudah menyebutkan bahwa Sang Mesias haruslah manusia, agar Allah bisa menggenapi janji-janji yang diberikannya kepada Daud. Jadi saat ini, kita ingin memikirkan bagaimana karya inkarnasi Yesus memberinya hak untuk menduduki tahta Daud. Masalah yang kita hadapi adalah bahwa hak legal untuk mewarisi tahta Daud hanya bisa diwarisi oleh anak-anak lelaki. Jadi Yesus hanya bisa mengklaim tahta Daud jika ia memiliki seorang ayah manusia yang adalah keturunan Daud. Untuk memecahkan masalah ini, Yesus berinkarnasi melalui anak darah Maria yang bertunangan dengan Yusuf. Jadi seperti yang kita lihat dalam silsilah Yesus di dalam Matius pasal 1 dan Lukas pasal 3, Yusuf adalah keturunan langsung yang sah dari Daud. Jadi ketika Yusuf menikahi Maria dan mengadopsi Yesus, Yesus mendapatkan silsilah yang sah dari Yusuf, dan dengan begitu mendapatkan hak untuk menjadi Raja Mesianis. Selain memberikan kepada Allah anak hak legal untuk menjadi Raja keturunan Daud, inkarnasi memberikan kepadanya belas kasihan dan simpati yang dibutuhkannya untuk menjadi seorang imam besar yang efektif untuk mewakili umatnya. Alkitab memberitahu kita bahwa inkarnasi Yesus menjadikan dia seorang imam besar yang dapat disentuh oleh perasaan dari kelemahan-kelemahan kita. Dan itu berarti ia adalah imam besar yang lebih efektif daripada jika seandainya ia tidak mengetahui sepenuhnya apa artinya menjadi manusia, dan mengalami hal itu bersama kita dan untuk kita. Hal itu dimanifestasikan dalam berbagai cara. Salah satunya adalah bahwa Yesus di dalam kehidupan dan pengalaman pribadinya menangani dan menghadapi cakupan masalah-masalah duniawi yang sama dengan apa yang kita hadapi di dalam dunia yang berdosa. Bahwa Allah di dalam daging mengenal sakit hati dan kepedihan, dan kekecewaan, dan pengkhianatan, dan luka yang serupa dengan yang dialami oleh semua orang yang hidup di dalam dunia yang berdosa ini. Ini bukanlah sesuatu yang bersifat teoritis baginya. Bukan sesuatu yang ia spekulasikan sambil berdiri di kejauhan angkasa, di dalam masa lalu yang samar-samar di dalam kekekalan. Ini adalah sesuatu yang benar-benar terjadi ketika ia datang ke dalam dunia dengan daging kita yang hina, dengan darah kita yang hina, dan dialaminya sendiri. Penulis Ibrani membahas aspek inkarnasi ini dalam Ibrani pasal 2 ayat 17-18. Perhatikan apa yang dituliskannya di sana. Yesus harus dijadikan sama dengan saudara-saudaranya di dalam segala hal, supaya ia dapat menjadi seorang imam besar yang menaruh belas kasihan dan setia dalam melayani Allah. Karena ia sendiri menderita ketika ia dicobai, ia mampu menolong mereka yang sedang dicobai. Selain memberi Yesus hak untuk menjadi raja keturunan Daud dan pengalaman untuk menjadi seorang imam besar yang efektif, inkarnasi juga memampukan Yesus untuk menjadi korban pendamaian bagi dosa umat-umatnya. Seperti yang telah kita lihat sebelumnya dalam pelajaran ini, Yesus harus menjadi manusia untuk dapat mati menggantikan umatnya. Tetapi, mengapa kemanusiaannya begitu esensial bagi pendamaian itu? Jawabannya adalah karena Allah telah menetapkan kematian manusia sebagai hukuman atas dosa manusia. Kitab suci mengajarkan hal ini dalam Kejadian pasal 2 ayat 17, Roma pasal 5 ayat 12, dan pasal 6 ayat 23, dalam Yakobus pasal 1 ayat 15, dan di banyak bagian lainnya. Mulai dari Adam,
dosa menyebar kepada seluruh umat manusia dan mendatangkan kematian manusia sebagai hukuman legalnya. Inilah sebabnya hanya kematian dari seorang manusia yang real dan yang berdaging dan berdarah yang bisa memenuhi tuntutan Allah. Perhatikan cara Paulus menjelaskan kaitan antara kemanusiaan Kristus dengan keselamatan kita dalam Roma pasal 5 ayat 15 sampai 19. Jika karena pelanggaran satu orang, semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Sebab itu, jika oleh dosa satu orang, maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih besar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa, demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Berulang kali Paulus menekankan bahwa kebenaran manusiawi Yesus menjadi tandingan dan jalan keluar bagi dosa manusiawi Adam. Paulus dengan sangat jelas menyatakan bahwa Yesus haruslah seorang manusia untuk dapat membereskan apa yang telah dirusak oleh Adam. Ia haruslah seorang manusia untuk bisa menanggung hukuman yang Allah tentukan bagi umat manusia dan untuk menyebarkan kebenarannya kepada manusia lain. Kadang-kadang kita sebagai orang-orang konservatif, sebagai orang-orang Kristen Injili, begitu menekankan keilahian Kristus, sehingga kita lupa bahwa sesungguhnya kemanusiaannya lah yang menyelamatkan kita. Karena Yesus menjadi seorang manusia sejati, Ia bisa menderita dan mati untuk kita, untuk dosa-dosa kita. Jadi kemanusiaan Yesus itu esensial bagi keselamatan kita. Dengan bekal pemahaman tentang inkarnasi Yesus ini, mari kita menyelidiki penderitaannya. Aspek kedua dari karyanya dalam keadaan direndahkan, yang disebutkan dalam pengakuan iman rasuli. Istilah teologis penderitaan atau passion berasal dari kata Yunani pasko yang berarti menderita. Kata itu merujuk kepada penderitaan dan kematian Yesus yang dimulai pada malam penangkapannya. Penderitaan Yesus disebutkan dalam kalimat-kalimat ini dalam pengakuan iman rasuli. Yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Kebanyakan orang Kristen mengenal kisah penangkapan, penderitaan dan penyaliban Yesus. Jadi daripada menjelaskannya secara mendetail di sini, kita akan berfokus pada alasan yang membuat Yesus bersedia mengalami peristiwa-peristiwa itu. Berkenaan dengan penderitaan Yesus, Kitab Suci menjelaskan bahwa hal itu sangat diperlukan untuk mengajarkan ketaatan kepada Yesus dan untuk menjadikan Dia berkenan kepada Allah Bapa. Seperti yang kita baca dalam Ibrani pasal 5 ayat ke-8. Ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan juga seperti yang Petrus tuliskan dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 20-21. Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Melalui penderitaannya, Kristus menggenapi kehendak Bapa, dan karena itu ia menjadikan dirinya berkenan kepada Bapa. Dengan menaati Bapa secara sempurna, ia memperoleh upah yang kekal, upah yang kini dengan penuh kemurahan dibagikannya kepada kita. Tetapi perlakuan yang diterima oleh Kristus di bawah pemerintahan Pilatus tidak berakhir dengan penderitaan. Perlakuan itu berlanjut hingga kematiannya di kayu salib. Mungkin inilah aspek yang paling dikenal dari karya Kristus ketika ia direndahkan. Dan ada alasan yang baik untuk hal ini. Kematiannya lah yang mengadakan pendamaian bagi dosa kita dan menggenapkan keselamatan kita. The death of the Lord Jesus for sin, that's how it's presented all the way through the New Testament. Kematian Tuhan Yesus untuk dosa, begitulah penjelasannya di dalam seluruh perjanjian baru, berhasil. Jika kita bisa mengatakannya seperti itu. Karena ia menjadi substitusi penal kita. Substitusi berarti ia menggantikan kita. Dan penal menunjuk kepada fakta bahwa ia menggantikan kita dalam menanggung penghakiman, hukuman atau penalti yang harus ditanggung oleh kita semua karena pelanggaran pribadi kita terhadap hukum Allah. Ancaman hukuman yang telah Allah peringatkan kepada kita karena melanggar hukumnya. Seperti inilah natur Allah.
Maksud saya, kekudusan dalam realitas naturnya adalah begitu rupa, sehingga di mana terdapat dosa, di sana harus ada retribusi. Dan jalan keselamatan yang ajaib, bijaksana, dan penuh kasih yang telah Allah rencanakan adalah dengan memindahkan hukuman itu dari bahu kita yang bersalah, jika boleh saya katakan demikian, ke atas bahu yang tidak bersalah dan tidak bercacat dari anaknya yang telah berinkarnasi, yang dengan demikian menggenapi pola korban persembahan binatang yang tak bercacat yang dituntut di dalam seluruh perjanjian lama. Rasul Paulus sering menggambarkan penyaliban sebagai jantung Injil. Kita melihatnya dalam nas-nas seperti Roma pasal 6 ayat 6, 1 Korintus pasal 1 ayat 17-18, Galatia pasal 6 ayat 14, dan Kolose pasal 1 ayat 20. Sebagai satu contoh saja, simaklah kata-katanya dalam Galatia pasal 2 ayat 20-21. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup. Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Aku tidak menolak kasih karunia Allah, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Kematian Kristus merupakan karya sentral yang menggenapkan keselamatan kita. Dan karena alasan ini kematiannya menjadi fakta sentral dalam presentasi-presentasi Injil di sepanjang sejarah. Setelah penyaliban Yesus, tubuhnya dikuburkan di dalam sebuah kubur, di mana tubuh tersebut tetap tak bernyawa selama 3 hari. Sebagai manusia sepenuhnya, Yesus mengalami pengalaman kematian yang normal sebagai manusia. Pengakuan iman rasuli mencatat fakta ini dengan kata-kata, turun ke dalam kerajaan maut. Pada saat ini tubuh Yesus tetap berada di dalam kubur, sementara jiwanya turun ke tempat orang mati. Kami perlu mengatakan bahwa para teolog modern tidak sepenuhnya sependapat mengenai makna frase turun ke dalam kerajaan maut. Banyak gereja pada masa kini hanya menafsirkan kalimat ini dengan pengertian bahwa Yesus dikuburkan. Tetapi tampaknya jelas bahwa ini bukan arti yang dimaksudkan oleh pengakuan iman rasuli itu sendiri. Salah satu alasannya, pengakuan tersebut menyebutkan bahwa Yesus dikuburkan, sekaligus bahwa ia turun ke dalam kerajaan maut. Secara kasat mata, frase-frase ini merupakan dua hal yang terpisah dan berurutan di dalam catatan sejarah. Selain itu, meskipun benar bahwa frase kerajaan maut bisa secara sederhana berarti di bawah tanah, penggunaannya dalam kitab suci dan dalam tulisan-tulisan gereja mula-mula hampir selalu merujuk kepada dunia orang mati yang menampung jiwa orang-orang yang sudah mati. Kita dapat menganggapnya sebagai makna bakunya di dalam gereja mula-mula. Makna yang biasanya dimaksudkan oleh orang-orang Kristen kuno ketika mereka menggunakan kata kerajaan maut. Karena alasan-alasan ini, kesimpulan terbaik yang bisa diambil adalah bahwa pengakuan iman rasuli bermaksud mengajarkan bahwa jiwa Yesus benar-benar turun ke dunia orang mati di antara saat kematian dan kebangkitannya. Tetapi apakah yang menjadi natur dari kerajaan maut ini? Di dalam dunia kuno, alam semesta sering dideskripsikan dengan bahasa struktur vertikal. Bumi, di mana umat manusia tinggal, berada di tengah. Surga, ranah Allah dan para malaikatnya dikatakan berada di langit. Dan di bawah bumi terdapat dunia orang mati, di mana semua jiwa dari orang yang sudah mati itu tinggal. Dalam perjanjian lama Ibrani, dunia tersebut paling umum disebut Sheol. Di dalam perjanjian baru Yunani, dan di dalam terjemahan-terjemahan Yunani dari perjanjian lama, dunia tersebut biasanya disebut Hades. Di dalam perjanjian lama, jiwa dari orang-orang yang baik dan jahat dikatakan berdiam di sana saat mereka menantikan penghakiman terakhir. Namun di dalam perjanjian baru, Hades biasanya merujuk kepada tempat tinggal jiwa-jiwa yang jahat. Seperti dalam Lukas pasal 10 ayat 15. Walaupun begitu, setidaknya sebelum kebangkitan Yesus, perjanjian baru juga meneguhkan bahwa jiwa dari orang-orang benar juga berada di Hades. Yang paling jelas, kisah para rasul pasal 2 ayat 27-29 berbicara tentang orang benar, Raja Daud, yang berada di Hades. Bukan berarti bahwa semua orang di dalam Hades atau kerajaan maut diperlakukan sama. Perumpamaan Yesus tentang Lazarus dan orang kaya yang ditemukan dalam Lukas pasal 16 ayat 19-31 menunjukkan bahwa terdapat suatu jurang pemisah yang amat besar yang memisahkan jiwa-jiwa orang jahat dengan jiwa-jiwa orang benar. Dan sementara orang jahat menderita dalam siksaan, orang benar mendapat penghiburan. Di dalam perumpamaan ini, Abraham tinggal di tempat yang nyaman. Karena alasan ini,
para teolog telah seringkali menyebut Hades di bagian ini sebagai sisi Abraham, atau secara lebih harfiah, pangkuan Abraham. Bapak Gereja Tertullianus yang menulis pada awal abad ketiga menyatakan kepercayaan yang umum tersebut mengenai pembagian Hades ini. Simaklah tulisannya dalam bab 17 dari karyanya On the Resurrection of the Flesh. Bahwa jiwa-jiwa sekarang ini pun dapat mengalami siksaan dan berkat di Hades, dibuktikan oleh kasus Lazarus. Dan Bapak Gereja Ignatius, yang menulis pada tahun 107 Masehi, mengatakan hal ini dalam tulisannya Epistle to the Trillians. Yang saya maksudkan dengan orang-orang di bawah bumi adalah orang banyak yang bangkit bersama dengan Tuhan. Sebab kitab suci mengatakan, banyak tubuh orang kudus yang tertidur itu bangkit, kubur-kubur mereka terbuka. Memang, ia turun ke dalam Hades sendirian, tetapi ia bangkit dengan ditemani oleh orang banyak dan mengoyakkan sarana pemisah yang telah ada sejak permulaan dunia. Jadi ketika pengakuan iman itu mengatakan bahwa Yesus turun ke dalam kerajaan maut, makna yang paling mungkin adalah jiwa manusianya turun ke tempat roh-roh orang mati. Secara spesifik, ia turun ke wilayah yang disediakan untuk jiwa-jiwa orang benar, dan bukan ke wilayah di mana orang-orang jahat itu disiksa. Berdiamnya Yesus di bagian ini di dalam kerajaan maut merupakan bagian yang merupakan keharusan dalam karyanya, karena dengan cara itu, jiwanya ditundukkan kepada hukuman yudisial, berupa kematian manusia yang sesungguhnya. Penderitaan Yesus menunjukkan kepada kita apa artinya menjadi manusia sejati di dalam dunia yang berdosa. Jika Tuhan kita yang sempurna pun harus menderita saat ia melawan dan membereskan dosa, maka tentunya kita yang tidak sempurna juga akan menderita. Bahkan seperti yang Paulus tuliskan dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 12, penderitaan sudah pasti dialami oleh setiap orang yang berusaha untuk hidup saleh. Tetapi kitab suci juga mengajarkan bahwa ketika kita menderita, Kristus menderita. Ini berarti bahwa ia bersimpati kepada penderitaan kita dan sangat ingin untuk menghibur kita. Dan seperti yang Paulus ajarkan dalam Kolose pasal 1 ayat 24, pada akhirnya penderitaan Kristus melalui kita akan menjadi lengkap. Dan ketika hal itu terjadi, ia akan kembali dalam kemuliaan dan kita akan menerima warisan-warisan kekal kita. Penderitaan kita bukannya tanpa tujuan. Penderitaan kita adalah sarana yang sedang Allah gunakan untuk mendatangkan pemulihan penuh atas semua ciptaan. Kini, setelah kita melihat karya Yesus ketika ia direndahkan, kita akan membahas karyanya ketika ia ditinggikan, ketika kemuliaan ilahinya dinyatakan kembali. Ketika kita berbicara tentang Kristus yang ditinggikan, penting untuk diingat bahwa yang dibicarakan bukan sekedar penyingkapan atas kemuliaannya yang terselubung. Dengan direndahkan, anak memperoleh kemuliaan yang bahkan lebih besar daripada yang pada mulanya dimilikinya sebagai upah. Ia melakukan karya-karya yang diberkati oleh Bapa, dan pengorbanannya telah membeli suatu umat sebagai warisannya sendiri, sekaligus hak untuk duduk di tahta kerajaan Allah. Dengan karya-karya ini, upah, kelayakan, dan kemuliaan anak sesungguhnya bertambah karena ia direndahkan. Pengakuan iman rasuli menyebutkan bagaimana Kristus ditinggikan dalam butir-butir berikut ini. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Natur ilahi Kristus selalu ditinggikan, dan hal ini tidak pernah berubah. Natur ilahinya tidak takluk pada kematian atau disingkirkan dari tahtanya di dalam surga. Jadi, ditinggikannya anak Allah terbatas pada natur manusianya. Tetapi sama seperti semua pengalaman Kristus lainnya di dalam natur manusianya, pribadi ilahinya sepenuhnya mengalami keadaan ditinggikan itu. Pembahasan kita tentang Kristus yang ditinggikan akan terbagi ke dalam 4 bagian. Pertama, kita akan berbicara tentang kebangkitan Kristus dari antara orang mati. Kedua, kita akan berbicara tentang kenaikannya ke surga. Ketiga, kita akan menyelidiki makna dari penobatannya di sebelah kanan Bapa. Dan keempat, kita akan menyebutkan penghakiman di masa depan yang akan dijalankannya. Mari kita mulai dengan kebangkitan Kristus dari antara orang mati 3 hari setelah penyalibannya. Banyak orang Kristen tidak menyadari hal ini. Tetapi kebangkitan Kristus itu sama pentingnya bagi keselamatan kita seperti kematiannya. Inilah sebabnya 1 Petrus pasal 3 ayat 21
berbicara tentang diselamatkan oleh kebangkitan Yesus Kristus. Jadi, keselamatan kita bukan hanya sesuatu yang Kristus beli untuk kepentingan kita, dan kemudian diberikan kepada kita sebagai hadiah, meskipun kita sering menjelaskannya seperti itu. Lebih tepatnya, keselamatan kita adalah hadiah yang Yesus berikan kepada kita melalui sarana persatuan kita dengan Dia. Inilah pengertian dari ada di dalam Kristus, yang begitu sering kita dengar di dalam surat-surat Perjanjian Baru. Kita diampuni melalui kematiannya, karena melalui persatuan kita dengan Dia, kita juga mati bersamanya di kayu salib. Dan kita memperoleh hidup kekal karena kita juga dibangkitkan di dalam kehidupan yang baru melalui kebangkitannya. Kitab suci berbicara tentang hal ini dalam Roma pasal 6 ayat 3-11 dan pasal 8 ayat 10-11. 2 Korintus pasal 5 ayat 14 dan dalam pasal 13 ayat 4. Juga dalam Kolose pasal 2 ayat 11 sampai pasal 3 ayat 3. Dan di banyak bagian lain. Sebagai satu contoh, Paulus menuliskan kata-kata ini di dalam Roma pasal 6 ayat 4-5. Kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab, jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Singkatnya, karya yang Kristus lakukan dengan bangkit dari antara orang mati menjamin bahwa kita juga akan memiliki kehidupan rohani yang baru ketika kita percaya, dan bahwa di masa yang akan datang, kita akan menerima tubuh kebangkitan kita sendiri yang mulia, sama seperti Dia. Dalam pengertian ini, ketika Ia ditinggikan, maka kita juga ditinggikan, sehingga kita memperoleh martabat, kemuliaan, dan kehormatan. Dengan kematiannya, Yesus ditempatkan di luar kuasa dosa. Anda tidak bisa mencobai orang mati. Dia ditempatkan di luar kuasa satanik tersebut. Tetapi dosa menyerahkan Yesus kepada maut, sekutu dosa yang terhebat. Jadi dosa mengizinkan Yesus berjumpa dengan maut, dan dalam perjumpaan dengan maut, Yesus menaklukkan maut. Dan implikasi-implikasi dari hal itu bagi umatnya sungguh luar biasa. Maka dalam Wahyu pasal 1 ayat 18, Yesus Sang Kristus yang mulia yang telah bangkit itu menyatakan, "Akulah yang hidup, aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang kunci maut dan kerajaan maut." Ia menggunakan kunci-kunci itu untuk membebaskan dirinya. Tetapi ia masih memegangnya, karena pada suatu hari nanti, ia akan menggunakan kunci-kunci itu untuk membebaskan umatnya dari belenggu maut. Salib dan kebangkitan Yesus bukan hanya merupakan sarana bagi kita untuk menerima pengampunan atas dosa-dosa kita, pendamaian untuk dosa-dosa kita. Tetapi yang sama pentingnya, atau bahkan mungkin lebih penting, kebangkitan Yesus memulai zaman yang baru dan final di dunia. Ciptaan baru, seperti yang disebutkan oleh kitab-kitab suci, dimulai di kubur itu, kubur yang kosong itu. Itu adalah epicentrum yang baru, atau titik fokus yang baru, arah yang baru dari sejarah itu sendiri. Kita semua kini hidup pada zaman akhir, karena kebangkitan Yesus Kristus. Ia telah melakukan inaugurasi untuk permulaan zaman akhir ini. Dan harapan bagi orang Kristen adalah bahwa permulaan itu kini akan mencapai penggenapan pada kedatangan Kristus yang kedua, yang menurut kitab suci disebut sebagai ciptaan baru itu sendiri. Selain ditinggikan di dalam karya kebangkitannya, Yesus juga ditinggikan dalam kenaikannya dari bumi ke surga. Kenaikan merupakan peristiwa ketika Yesus secara jasmani terangkat ke surga. 40 hari setelah kebangkitannya, Yesus naik di atas awan-awan ke surga. Lukas mendeskripsikannya dalam Lukas pasal 24 ayat 50-51 dan Kisah Para Rasul 1 ayat 6-11. Dengan kenaikannya, Yesus mengerjakan banyak hal yang tidak dapat dikerjakannya ketika ia masih berada di bumi. Sebagai contoh, dalam Yohanes pasal 14 ayat 2-3, Yesus memberitahu para muridnya bahwa ia naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi mereka di dalam surga. Dan dalam Yohanes pasal 16 ayat 7, ia berkata bahwa ia tidak dapat mengutus Roh Kudus untuk memberikan kuasa kepada gereja untuk melayani, kecuali ia terlebih dulu naik ke surga. Lebih dari itu, Yesus sesungguhnya harus naik ke surga untuk menyelesaikan karya pendamaian yang dimulainya di kayu salib. Penulis Ibrani menyatakan hal ini di dalam pasal 8-9 kitabnya. Sebagai kesimpulan, ia menyatakan bahwa bait suci di dunia merupakan tiruan dari bait suci di surga.
Dan ia membandingkan karya pendamaian Kristus dengan pekerjaan yang dilakukan oleh para imam besar pada hari pendamaian yang diadakan setiap tahun, ketika mereka akan membawa darah persembahan korban ke dalam ruang Maha Kudus dan memercikkannya ke atas mezbah, dan dengan cara itu memperoleh pengampunan bagi dosa-dosa umat. Dengan cara yang sama, Yesus masuk ke dalam ruang Maha Kudus dari bait suci yang sejati di sorga dan memercikkan darahnya sendiri di atas mezbah. Dan ini merampungkan upacara korban yang telah dimulai oleh Yesus di kayu salib. Simaklah bagaimana Ibrani pasal 9 ayat 11-12 menggambarkan karya pendamaian Kristus di surga. Ketika Kristus datang sebagai imam besar, ia melintasi kemah suci yang lebih besar dan lebih sempurna yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Artinya yang tidak termasuk ciptaan ini. Ia memasuki ruang Maha Kudus satu kali untuk selama-lamanya dengan darahnya sendiri setelah mendapatkan penebusan kekal. Terlebih lagi, sebagai imam besar kita di sorga, Kristus terus bersyafaat bagi kita. Ia terus-menerus memohonkan manfaat-manfaat dari pendamaiannya untuk kepentingan kita ketika kita berdosa. Para teolog secara umum menyebut karya Kristus yang terus berlangsung di dalam bait suci surgawi sebagai sidangnya. Dan sidangnya inilah yang memberikan kepastian bagi keselamatan kita. Ibrani pasal 7 ayat 24-25 menjelaskan sidangnya demikian. Karena Yesus hidup selamanya, imamatnya bersifat permanen. Karena itu ia sanggup menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang telah datang kepada Allah melalui dia, karena dia selalu hidup untuk bersyafaat bagi mereka. Seperti yang kita lihat di sini, kenaikan Yesus ke surga merupakan aspek yang sangat penting dalam karya penebusannya. Tanpa kenaikannya, kita tidak bisa diselamatkan. Setelah berbicara tentang kebangkitan dan kenaikan Kristus, kita siap untuk membahas penobatannya di surga di sebelah kanan Allah. Perjanjian Baru menyebut penobatan Yesus di sebelah kanan Allah Bapa dalam banyak sekali bagian. Konsep dasarnya adalah bahwa Yesus adalah Raja manusia kita yang agung, dan bahwa ia memiliki tahta di sorga yang berada di sebelah kanan tahta agung Bapa. Dalam skenario ini, Sang Bapa adalah Raja Agung yang tertinggi, atau Sang Raja Penakluk, atau Suzerain, dan Sang Anak adalah Raja yang lebih rendah, atau Raja kecil yang melayani Bapa. Ini mengikuti pola dari kerajaan-kerajaan di dalam dunia kuno, di mana raja-raja yang lebih rendah akan memerintah atas berbagai bagian wilayah dari sebuah kekaisaran yang besar, dan membayar upeti, serta memberikan pelayanan kepada kaisar. Umumnya ketika kita berpikir tentang kedudukan Kristus sebagai Raja, kita membayangkannya sebagai kedudukan yang sangat ditinggikan, yang berada jauh di atas sana. Dan karena Yesus kini ada di sebelah kanan Allah Bapa, dan dia adalah Sang Raja. Tetapi kita harus ingat bahwa Yesus ditinggikan dalam kedudukannya sebagai Raja di dalam natur manusianya. Artinya Yesus telah selalu menjadi Sang Raja di dalam natur ilahinya. Ia selalu memerintah sebagai yang berdaulat atas segala sesuatu. Tetapi Yesus diberi otoritas di surga dan di bumi di dalam natur manusianya, dan Yesus adalah anak Daud. Dan karena itu dialah yang mewakili bangsa Israel dan umat Allah. Dan anak Daud, seperti Daud sendiri, adalah seorang raja kecil. Ia adalah hamba dari raja yang lebih besar, Allah Bapa di surga. Di dalam nas-nas yang menyebutkan Yesus dalam perannya sebagai raja, ia juga disebut sebagai seorang imam yang bersyafaat untuk umatnya. Ini mengikuti pola dunia kuno, di mana raja secara umum melayani sebagai imam. Sebagai contoh, Melkisedek adalah imam sekaligus raja dalam Kejadian pasal 14. Ketika kitab suci berbicara tentang kedudukan Yesus di sebelah kanan Bapa, kitab suci kadang-kadang menekankan perannya sebagai Raja Mesianis kita. Seperti dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 30-36, Efesus pasal 1 ayat 18-23, Ibrani pasal 1 ayat 3-9, dan 1 Petrus pasal 3 ayat 21-22. Namun di bagian-bagian lainnya, Alkitab menyoroti peran Yesus sebagai imam besar kita yang bersyafaat bagi kita. Kita menemukan penekanan ini dalam nas-nas seperti Roma pasal 8 ayat 34 dan Ibrani pasal 8 ayat 1. Meskipun begitu, di dalam kedua bagian itu, maknanya sama. Yesus memiliki otoritas dan kuasa atas semua ciptaan. Ia menjalankan pemerintahannya sebagai wakil Bapa. Dan dalam kedudukan itu, ia membawa keselamatan bagi umatnya dan memastikan agar mereka diperkenan oleh Bapa. Setelah kebangkitan Yesus dari antara orang mati, kenaikan ke surga,
dan penobatannya di sebelah kanan Allah Bapa, pengakuan iman rasuli menyebutkan penghakiman yang akan dijalankan oleh Kristus pada akhir zaman. Ketika pengakuan iman tersebut mengatakan bahwa Yesus akan kembali untuk menghakimi, dikatakan bahwa ia akan datang dari sana. Maksudnya dari tahtanya di sebelah kanan Allah. Pengertiannya adalah bahwa Yesus adalah Raja manusia atas seluruh ciptaan, dan bahwa ia akan menjalankan penghakiman sebagai Raja terhadap semua orang yang telah melanggar hukum-hukumnya dan tidak menghormati kedudukannya sebagai Raja serta kerajaannya. Kita membacanya dalam kitab suci seperti dalam Lukas pasal 22 ayat 30, Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 31, serta 2 Tesalonika pasal 1 ayat 5 dan pasal 4 ayat 1. Penghakiman terakhir akan mencakup orang-orang yang hidup dan yang mati, yaitu semua orang yang sudah pernah hidup, termasuk semua orang yang masih hidup ketika Yesus datang kembali. Setiap perkataan, pemikiran, dan perbuatan dari setiap orang akan dihakimi berdasarkan karakter Allah. Dan kebenaran yang menakutkan adalah bahwa semua manusia akan didapati bersalah karena dosa dan dijatuhi hukuman mati. Kabar baiknya adalah bahwa mereka yang dipersatukan dengan Kristus oleh iman sudah terlebih dahulu menjalani penghakiman melalui kematian Kristus, dan sudah terlebih dahulu dinyatakan benar oleh kebangkitan Kristus. Jadi pada saat penghakiman, mereka akan menerima berkat dan warisan kekal. Tetapi kabar buruknya adalah bahwa mereka yang tidak didapati di dalam Kristus akan harus mengalami bobot penuh dari murka Allah di dalam diri mereka secara pribadi. Mereka akan dibuang ke dalam neraka untuk selamanya. Di zaman kita sekarang, doktrin penghakiman terakhir tidaklah terlalu populer. Namun saya menduga keadaannya tidak banyak berubah. Sebab menurut saya, penghakiman tidak pernah menjadi hal yang menarik bagi manusia. Saya akan menyatakan bahwa memberitakan penghakiman merupakan hal yang luar biasa vital, bahwa kita harus memberitakan bahwa ada neraka yang kekal bagi mereka yang tidak percaya pada Kristus. Salah satu alasan mengapa kita membicarakan neraka adalah karena hal itu merupakan kebenaran, dan kita tidak berani melarikan diri dari kebenaran. Dan ada banyak kebenaran yang separuh benar, dan kadang-kadang bahkan 90% benar. Tetapi jika Anda menginjili dengan baik, dan Anda ingin menginjili dengan kebenaran, Anda harus berbicara tentang penghakiman terakhir. Jadi kita berbicara tentang neraka dan kita perlu membicarakannya. Salah satu hal yang kita sadari mengenai neraka adalah neraka mengingatkan kita tentang siapa hakimnya, bukan kita, melainkan dia. Neraka mengingatkan kita kepada tanggung jawab pribadi. Neraka mengingatkan kita pada urgensi. Neraka mengingatkan kita pada kekekalan. Ada banyak hal yang bisa disampaikan kepada kita melalui neraka, sehingga secara sederhana akan sangat sulit jika kita melakukan penginjilan minus neraka. Jadi kita membicarakannya. Tetapi ingat, kita membicarakannya terutama adalah karena itu merupakan kebenaran, dan kita tidak ingin melarikan diri dari kebenaran. Dalam pelajaran ini kita telah mempelajari butir-butir iman dalam pengakuan iman rasuli yang berbicara tentang Tuhan kita Yesus Kristus. Kita telah membahas keilahiannya yang sepenuhnya, termasuk natur keilahiannya dan relasinya dengan anggota-anggota lain dalam Tritunggal. Kita juga telah mempelajari kemanusiaannya yang sepenuhnya, termasuk hubungan antara natur ilahinya dengan natur manusianya. Dan kita telah merangkumkan karyanya sejak permulaan ketika ia direndahkan sampai pada puncaknya ketika ia ditinggikan. Bagi kita semua yang menyebut diri kita Kristen, dan bagi semua orang yang ingin memahami kekristenan, sangatlah penting untuk memiliki pengertian yang solid mengenai pribadi dan karya Kristus. Yesus adalah titik pusat dari agama kita, pribadi yang membedakan kita dengan semua sistem kepercayaan lainnya. Dia adalah penguasa atas alam semesta dan poros yang menggerakkan seluruh sejarah. Dialah Allah kita, imam besar kita, dan raja kita. Dan keselamatan sesungguhnya berarti mengenal Dia, mengasihi Dia, dan menemukan kehidupan dalam persatuan dengan Dia.